Oke, kita mulai saja untuk perkuliahan pada pagi hari ini, yaitu di mana kita akan membahas mengenai riwayat alamiah penyakit atau biasa disebut sebagai natural history of disease. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, di mana kita akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tentang kontrak perkuliahan. Di mana untuk kehadiran sendiri ini sebesar 10%, kemudian tugas 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, kemudian UAS ujian akhir semester itu sebesar 40%. Jadi pada saat nanti untuk penilaian untuk mata kuliah epidemiologi ini, di mana nanti ada tugas individu dan tugas kelompok untuk sebagai penilaian kalian. Kemudian ini adalah beberapa tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yaitu di mana nanti kita akan melihat bagaimana mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis riwayat alamiah penyakit. Jadi nanti kita akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya riwayat alamiah penyakit. Kemudian langsung saja untuk materinya, di mana riwayat alamiah penyakit ini merupakan suatu proses perkembangan suatu penyakit tanpa adanya intervensi manusia. Jadi di sini tidak ada campur tangan medis dengan sengaja. Jadi tidak ada campur tangan. Jadi istilahnya di sini kita akan melihat bagaimana terjadinya perkembangan suatu penyakit, mulai agen penyakit itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, proses perjalanan penyakit ini mulai dari terpapar dari agen penyakit sampai penyakit itu selesai. Nah, nanti dilihat apakah penyakit itu tahap akhirnya sembuh, cacat, atau meninggal tanpa adanya proses pengobatan. Jadi riwayat alamiah penyakit ini sangat penting untuk dipelajari supaya kita tahu bagaimana sih proses perkembangan terjadinya suatu penyakit mulai manusia atau host itu terinfeksi atau terjadi namanya interaksi antara agen penyakit dengan manusia atau host. Jadi nanti kita lihat proses terjadinya atau perkembangan suatu penyakit di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tahapan riwayat alamiah penyakit ada namanya tahap prepatogenesis. Nah, tahap ini terjadi interaksi antara pejamu atau host dan bibit penyakit atau agen. Akan tetapi interaksi ini masih di luar tubuh manusia atau hostnya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa sudah terjadi interaksi antara manusia dengan agen penyakit, tetapi interaksi itu masih terjadi di dalam atau di luar tubuh manusia. Jadi dia masih di luar tubuh manusia, itu agennya tadi, jadi belum masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, penyakit ini belum ditemukan, daya tahan tubuh host juga masih kuat. Kemungkinan juga bisa dapat menolak penyakit, walaupun sudah terancam dengan adanya interaksi tersebut. Jadi istilahnya di sini bahwa tahap prepatogenesis di sini masih dalam kondisi masih sehat. Jadi belum terjadi gejala penyakit. Jadi agen tadi itu masih terjadi interaksi di luar tubuh manusia. Nah, agen penyakit ini apa? Misalnya bakteri, virus, jamur, protozoa, kemudian parasit. Nah, itu adalah agen penyakit tadi. Jadi, agen penyakit ini masih terjadi di luar tubuh manusia interaksinya. Jadi, belum masuk ke dalam tubuh. Jadi, dia masih di luar tubuh manusia. Nah, penyakit ini juga agen penyakit ini pada saat sudah terjadi interaksi di luar tubuh manusia, bisa jadi manusia ini bisa menolak penyakit tersebut. Misalnya karena sistem kekebalan tubuhnya misalnya tinggi atau meningkat, atau misalnya dia kondisinya masih sehat.
Jadi dia belum dalam kondisi sakit. Itu namanya tahap prepatogenesis. Kemudian tahap patogenesis. Nah, tahap patogenesis di sini tahap yang ditandai dengan bibit penyakit atau agen telah masuk ke dalam tubuh manusia atau hostnya. Jadi agen penyakit ini sudah masuk di dalam tahap patogenesis tadi. Tetapi di dalam tahap patogenesis ini dibagi lagi beberapa tahap. Ada namanya tahap inkubasi, ada namanya tahap dini, dan tahap lanjut. Nah, di dalam pada proses tahap patogenesis ini, bibit penyakit tadi yang sudah ada tadi interaksi di luar tubuh manusia itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, jadi agen penyakit tadi, baik itu virus, bakteri, atau protozoa, masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, sehingga terjadinya namanya tahap patogenesis. Jadi istilahnya di sini tahap patogenesis ini bibit penyakit itu sudah masuk ke dalam tubuh manusia tadi. Kemudian kita masuk ke tahap inkubasi. Tahap inkubasi ini masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh pejamu, tetapi gejala penyakit belum tampak. Nah, di sini setiap penyakit itu mempunyai masa inkubasi yang berbeda-beda. Ada yang bersifat akut atau cepat, dan ada yang bersifat menahun atau kronis. Jadi tergantung dengan jenis penyakitnya, di mana semua jenis penyakit, baik itu penyakit menular, itu masa inkubasinya berbeda-beda. Jadi tahap inkubasi ini bibit penyakit itu sudah masuk ke dalam tubuh manusianya tadi, tetapi gejalanya belum tampak. Seperti itu. Kemudian ada namanya tahap dini. Nah, tahap dini ini dihitung mulai dari munculnya gejala penyakit. Nah, pada tahap ini pejamu sudah sakit, tetapi sifatnya masih ringan. Misalnya Bapak ambil contoh, misalnya kalian misalnya flu atau batuk. Nah, itu kan kalian biasanya masih bisa beraktivitas sehari-hari. Nah, belum terganggu aktivitasnya. Jadi istilahnya kondisi ini masih ringan. Nah, penderita masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga tidak berobat. Jadi perlu hanya istirahat misalnya di rumah. Jadi belum dalam kondisi yang berat. Nah, itu namanya tahap dini. Kemudian ada namanya tahap lanjut. Nah, penyakit yang diderita host semakin bertambah berat. Pada tahap ini, penderita tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi di sini dia istilahnya host itu sudah memerlukan perawatan atau manusia. Jadi manusia ini misalnya sudah sakit sekali, kemudian terjadi komplikasi, sehingga perlu namanya melakukan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi dia sudah penyakitnya itu sudah bertambah berat, dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Ini namanya tahap lanjut tadi. Kemudian ada namanya tahap pasca patogenesis atau tahap akhir. Nah, di sini dilihat tahap berakhirnya perjalanan penyakit, di mana ada 5 keadaan. Nah, setelah berakhirnya penyakit. Jadi ada namanya sembuh sempurna. Nah, sembuh sempurna ini kondisi di mana bibit penyakit itu menghilang. Nah, bentuk dan fungsi tubuh itu kembali seperti keadaan sebelum sakit. Jadi sembuh sempurna ini orang yang sudah dalam keadaan sehat, kemudian fungsi tubuhnya itu kembali normal seperti sebelum dia sakit. Jadi tidak terjadi namanya misalnya cacat, atau misalnya ada bekas luka, nah itu tidak ada. Nah itu yang dikatakan sebagai sembuh sempurna. Jadi dia bisa beraktivitas kembali, seperti pada gambar yang bisa kalian di sini kan dia sudah sehat. Jadi tidak ada kekurangan apapun di dalam fungsi tubuhnya, kemudian bentuk tubuhnya juga kembali seperti sebelum dia sakit tadi. Jadi itu yang dikatakan sebagai sembuh sempurna. Jadi tidak ada kelainan di dalam tubuhnya. Kemudian sembuh dengan cacat. Nah, sembuh dengan cacat ini kondisi di mana bibit penyakit menghilang, penyakit sudah tidak ada, tetapi bentuk dan fungsi tubuh tidak kembali seperti keadaan sebelum sakit. Atau bisa dikatakan dia meninggalkan bekas
atau gangguan yang permanen berupa cacat. Nah, ini misalnya dia sudah dikatakan sembuh, tetapi masih meninggalkan bekas atau gangguan yang permanen. Misalnya kayak kalian bisa lihat nih ada gambarnya bahwa tangannya ini misalnya ada yang terpotong karena mungkin habis operasi, kemudian mungkin ada yang jatuh, kemudian terjadi patah tulang pada bagian jari-jari tangannya. Nah, itu namanya sembuh dengan cacat. Nah, dia sembuh tetapi kondisi tubuhnya itu tidak kembali seperti sebelum dia sakit tadi. Jadi ada kelainan atau misalnya ada cacat atau meninggalkan bekas pada tubuh manusia tersebut. Kemudian ada namanya karir. Nah, karir ini bibit penyakit masih ditemukan di dalam pejamu dan penyakit dapat timbul kembali saat daya tahan tubuh menurun. Jadi kalau karir ini bibit penyakitnya itu masih ada di dalam tubuh manusia, tetapi pada saat manusia itu sistem kekebalan tubuhnya menurun, otomatis penyakit tadi itu bisa kembali lagi. Jadi dia bisa sakit kembali apabila sistem kekebalan tubuhnya menurun. Kemudian ada penyakit tetap berlangsung secara kronik. Nah, ini kondisi di mana perjalanan penyakit tampak berhenti, gejala penyakit tidak berubah, tidak bertambah berat atau ringan. Jadi dia penyakitnya ini tetap berlangsung secara kronik. Jadi dia berlangsung secara perlahan-lahan. Jadi dia bisa saja nanti bertambah berat atau ringan. Kemudian tahap terakhir yaitu berakhir dengan kematian. Nah, ini karena perjalanan penyakit berhenti, kemudian penjamu atau host atau manusia itu meninggal dunia. Jadi kalau misalnya orang sudah meninggal kan sudah tidak terjadi namanya proses perjalanan penyakit karena pejamu atau host atau manusia itu sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada proses perjalanan penyakit lagi. Kemudian ini adalah manfaat riwayat alamiah penyakit. Ada 3 manfaatnya. Yang pertama itu diagnostik. Nah, diagnostik ini tujuannya adalah manfaatnya kita bisa melihat masa inkubasinya. Nah, kemudian bisa digunakan sebagai penentuan KLB atau kejadian luar biasa. Jadi bisa kita lihat dengan cara diagnosis tadi ini, kita akan tahu, oh kira-kira penyakit A masa inkubasinya berapa hari. Kemudian ada namanya yang kedua tindakan pencegahan. Nah, dengan adanya tindakan pencegahan ini, kita bisa tahu, oh kita sudah tahu misalnya proses terjadinya penularan penyakit. Misalnya Bapak ambil contoh penularan virus COVID-19. Kita tahu riwayat alamiah penyakit ini sampai terkena kepada manusia itu prosesnya seperti apa. Misalnya penularannya melalui bersentuhan langsung atau misalnya terjadi interaksi dengan jarak yang dekat antara penderita COVID-19 kemudian seseorang itu terinfeksi. Nah, karena sudah kita tahu bagaimana proses riwayat alamiah penyakit ini, sehingga kita melakukan tindakan pencegahan, misalnya menggunakan masker, mencuci tangan. Nah, itu manfaat dari kita mengetahui riwayat alamiah suatu penyakit. Kemudian yang ketiga adalah terapi dengan pengobatannya. Nah, ini bagian tenaga medis, kemudian bagian apoteker yang akan memberikan terapi dan pengobatan kepada manusia yang sakit tadi. Nah, ini adalah beberapa komponen atau poin penting dari manfaat riwayat alamiah penyakit. Kemudian ada namanya dalam riwayat alamiah penyakit itu ada namanya kasus, kemudian diagnosis, kemudian klasifikasi kasus. Nah, kasus ini adalah orang yang menderita suatu penyakit atau masalah. Nah, di mana di sini sudah ditegakkan diagnosa penyakit atau tenaga medis dan kesehatan lainnya. Jadi di sini adalah kasus itu adalah kalau di bidang epidemiologi itu kasus itu adalah orang yang menderita suatu masalah kesehatan atau penyakit. Nah, itu namanya kasus. Misalnya diagnosis juga terdiri dari 2 bagian.
Ada namanya diagnosis individu, ada namanya diagnosis komunitas. Nah, kalian sebagai seorang sarjana kesehatan kira-kira masuk di poin yang mana? Kira-kira yang mana? Poin yang mana? Ada mungkin yang bisa jawab? Komunitas. Oke, ya. Jadi kalau kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat itu masuk di diagnosis komunitas. Nah, kalau yang diagnosis individu ini adalah tenaga kesehatan klinis, misalnya melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian tes diagnostik. Nah, ini biasanya dilakukan misalnya dokter, perawat. Nah, itu diagnosis individu. Kemudian ada namanya yang diagnosis komunitas. Nah, kita sebagai orang sarjana kesehatan masyarakat di poin bagian B tadi, diagnosis komunitas. Nah, diagnosis komunitas di sini kita akan melihat keadaan penyakit atau status kesehatan masyarakat dengan melakukan interview, observasi lapangan, dan intervensi. Nah, ini yang kemarin tugas kalian di mana kegiatan PBL. Nah, di sini tugas kalian sebagai sarjana kesehatan masyarakat melakukan interview, kemudian turun ke lapangan, melakukan observasi, kita lihat bagaimana status kesehatan masyarakat di suatu daerah, atau di suatu wilayah, atau suatu desa. Nah, itu namanya diagnosis komunitas, melakukan interview atau observasi langsung. Nah, setelah kita tahu masalahnya, kemudian kita lakukan namanya intervensi atau program kegiatan di bidang kesehatan, yang dimana nanti dari intervensi itu gunanya untuk menurunkan prevalensi atau jumlah kasus masalah kesehatan yang ada di wilayah atau di desa tersebut. Nah, itu adalah kita sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat, yaitu di bagian diagnosis komunitas. Nah, ada namanya klasifikasi penyakit. Nah, ini klasifikasi penyakit ini menggolongkan penyakit dari pemeriksaan, dari keluhannya, gejalanya, kemudian tesnya, dan pembuatan kriteria diagnosis. Nah, untuk dalam mengklasifikasi penyakit ini sangat penting di bidang kesehatan. Kenapa? Nah, supaya tidak terjadi namanya kesalahan dalam penentuan klasifikasi penyakit. Misalnya manfaatnya, misalnya Bapak ambil contoh di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini kalau misalnya kita tidak klasifikasikan misalnya ruangan untuk khusus penyakit menular di ruangan mana, yang tidak menular misalnya di ruangan yang mana. Nah, itu harus dipisahkan di rumah sakit supaya tidak terjadi namanya infeksi nosokomial. Nah, kan di rumah sakit itu kalau misalnya orang kena penyakit TB paru, itu tidak digabung dengan orang yang kena misalnya penyakit diabetes mellitus atau penyakit jantung koroner. Itu tidak digabung. Kalau misalnya digabung, tidak diklasifikasikan, nah itu bisa terjadi namanya infeksi nosokomial di rumah sakit. Jadi itu adalah manfaat dari klasifikasi penyakit. Jadi sangat perlu supaya tidak terjadi infeksi nosokomial di lingkungan rumah sakit tadi. Makanya perlu kita melakukan klasifikasi penyakit. Nah, sama misalnya kalau terjadi KLB atau misalnya wabah di masyarakat atau di lingkungan suatu wilayah tertentu, nah itu kita pasti harus mengklasifikasi penyakit ini. Kita telusuri kenapa kira-kira kasus ini terjadi wabah di masyarakat. Nah, itu kita harus telusuri misalnya menggunakan misalnya interview, kemudian observasi lapangan. Nah, itu tugas kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat. Kemudian ini adalah contoh untuk dalam melakukan klasifikasi penyakit, di mana bisa kalian lihat gambarnya di sini. Di sini adalah contoh untuk suatu klasifikasi penyakit. Jadi ada namanya penyakit infeksi, kemudian ada penyakit non-infeksi atau yang tidak menular. Nah, penyakit infeksi ini dibagi lagi. Nah, di mana ada penyakit infeksi menular, kemudian ada penyakit infeksi tidak menular. Nah, penyakit infeksi menular ini salah satu contohnya ada namanya penyakit menular melalui air.
Coba siapa yang bisa sebutkan satu jenis penyakit menular yang melalui air? Ayo, siapa yang bisa? Diare. Ya, oke, diare. Kemudian apa lagi yang bisa sebutkan? Apalagi selain diare? Apalagi? Sistosomiasis. Kemudian penyakit menular melalui tanah. Contohnya apa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Penyakit menular melalui tanah. Ayo, siapa yang bisa sebutkan? Ayo, yang penyakit menular melalui tanah. Apa? Ayo, silakan yang dijawab. Coba. Silakan jawab yang bisa melalui tanah. Misalnya askariasis. Kemudian penyakit menular melalui udara. Contohnya apa? COVID-19. Ya, COVID-19. Apalagi selain COVID? Ayo, yang saja. TBC. Oke, TBC. Kemudian asma ini tidak menular. Kemudian penyakit menular melalui makanan atau minuman dan benda lain. Apa? Yang penyakit menular kira-kira yang penularannya melalui makanan atau minuman. Diare. Hepatitis. Ah, hepatitis juga boleh. Kemudian penyakit menular melalui kelamin. Apa? HIV. Ya, HIV. Apalagi? Sifilis, gonore. Nah, ini penyakit-penyakit infeksi menular seksual. Kemudian penyakit menular melalui vektor. Ayo, apalagi? Malaria. Oke, malaria, kemudian DBD, kemudian filariasis. Kemudian penyakit menular melalui cairan tubuh. Apa? Contohnya apa? Penyakit menular melalui cairan tubuh. Ayo, siapa yang bisa? Yang melalui cairan tubuh. Ayo. Sifilis. Campak. Contohnya apa? Ya, campak boleh. Kemudian penyakit menular melalui kulit. Apa? Kutis. Dermatitis. Kusta. Ya, kusta. Kemudian penyakit infeksi tidak menular, contohnya misalnya ada yang tetanus, kemudian streptokokken, kemudian staphylokokken. Nah, kemudian ada lagi namanya penyakit non infeksi atau tidak menular. Nah, contohnya ada contoh penyakit kardiovaskular. Apa contohnya? Kardiovaskular, contohnya apa? Penyakit jantung. Ya, jantung, koroner, kemudian apalagi selain jantung. Kemudian penyakit metabolik, contohnya apa? Yang berhubungan dengan metabolik. Diabetes mellitus. Kemudian penyakit pada tulang, contohnya apa? Osteoporosis. Ya, osteoartritis. Apalagi? Apalagi?
osteoporosis. Nah, itu penyakit pada tulang. Kemudian penyakit pada sistem saraf. Contohnya apa? Contohnya apa pada saraf? Ayo. Misalnya apa kalau saraf? Ya, stroke, kemudian vertigo. Kemudian penyakit hormonal. Apa contohnya penyakit hormonal? Apa contohnya penyakit yang hormonal? Ayo. Penyakit hormonal itu berhubungan dengan bondol. Kemudian penyakit geriatri. Contoh penyakit yang berhubungan dengan geriatri. Apa yang berhubungan dengan geriatri? Nah, ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan lansia. Kemudian ada namanya penyakit alkoholisme. Nah, ini apa? Alkoholisme apa? Nah, ini yang berhubungan dengan orang yang sering mengkonsumsi alkohol. Kemudian penyakit kecanduan narkoba. Nah, ini yang sering mengkonsumsi narkoba. Kemudian penyakit karsinogenik, contohnya apa? Penyakit karsinogenik, contohnya apa? Apa penyakit karsinogenik? Kanker. Kemudian penyakit kejiwaan atau stres. Kemudian ada penyakit yang berhubungan dengan nutrisi. Contohnya apa? Yang berhubungan dengan nutrisi. Stunting. Selain stunting apa lagi? Oke. Ya, oke. Kekurangan energi kronis. Kemudian apa lagi? Kwashiorkor. Kemudian trauma aksidental. Contohnya apa? Nah, trauma aksidental ini misalnya terjadi suatu musibah yang secara mendadak, misalnya terjadi bencana alam, kemudian dia mengalami trauma, atau misalnya terjadi pembunuhan atau pencurian atau pemerkosaan yang secara mendadak sehingga terjadi namanya trauma. Kemudian penyakit karena pencemaran. Nah, ini biasanya penyakit yang berhubungan misalnya terjadinya pencemaran limbah industri, mengganggu aktivitas manusia, kemudian misalnya Bapak ambil contoh di suatu wilayah, misalnya ya, di suatu wilayah ini ada perusahaan industri yang besar, kemudian limbahnya itu misalnya tercampur dengan air sungai, kemudian orang misalnya mengambil air sungai tersebut sebagai misalnya sumber air minumnya. Nah, sehingga orang lain mengkonsumsi dari sumber air tadi sehingga terjadi namanya misalnya keracunan. Nah, itu karena penyakit yang berhubungan dengan pencemaran tadi, misalnya pencemaran limbah industri atau misalnya terjadi pencemaran udara karena misalnya di suatu perusahaan kemudian orang tiba-tiba mengalami asma. Nah, itu salah satu contoh penyakit karena pencemaran. Nah, ini adalah beberapa bagaimana cara kita menyusun klasifikasi suatu penyakit. Nah, di mana untuk mempelajari riwayat alami penyakit ini sebenarnya sangat penting kita sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat. Kenapa kira-kira
mempelajari riwayat alamiah penyakit ini penting? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Kenapa kira-kira sarjana kesehatan masyarakat ini sangat penting mempelajari proses riwayat alamiah penyakit? Kira-kira apa? Kenapa kira-kira penting untuk dipelajari? Ayo, mungkin ada yang bisa kasih pendapat. Ayo, yang bisa kasih pendapat silakan. Boleh silakan diberikan pendapat, kemudian apa yang kira-kira yang kalian pahami dari proses riwayat alamiah penyakit ini. Yang kira-kira menurut kalian seperti apa itu proses riwayat alamiah penyakit? Kenapa sangat penting dipelajari oleh sarjana kesehatan masyarakat atau di bidang kesehatan masyarakat? Kenapa penting untuk dipelajari? Ayo silakan yang bisa memberikan komentar. Coba mungkin siapa yang bisa memberikan komentar. Mungkin Aziza mungkin bisa memberikan komentar kenapa kira-kira riwayat alamiah penyakit ini penting untuk dipelajari. Coba Aziza atau Yelvana mungkin bisa memberikan komentar kenapa kira-kira penting untuk mempelajari riwayat alamiah penyakit. Ayo silakan deh yang mau memberi komentar, silakan. Boleh, ayo silakan deh yang mau kasih komentarnya, silakan. Ayo satu orang yang bisa memberi komentar. Kenapa kira-kira penting mempelajari riwayat alamiah penyakit? Agar kita dapat mengukur masalah kesehatan yang ada pada masyarakat. Oke, jadi benar di mana dengan kita mempelajari riwayat alamiah penyakit ini, kita bisa tahu, kita bisa mengukur kira-kira masalah kesehatan masyarakat itu seberapa besar permasalahannya. Nah, dari kita mengetahui riwayat alamiah itu, kita bisa melakukan upaya tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan supaya kasus tersebut, masalah kesehatan tersebut bisa ditanggulangi seperti itu. Jadi bisa kita lakukan upaya pencegahan supaya kasus ini tidak semakin tinggi prevalensinya seperti itu. Kemudian mungkin ada yang ini lagi yang memberikan komentar kira-kira kenapa penting untuk mempelajari riwayat alamiah penyakit. Ayo, yang bisa memberikan komentarnya. Atau mungkin ada yang mau bertanya dengan Bapak terkait materi riwayat alamiah penyakit. Boleh, silakan. Ada mungkin yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau ditanya terkait materi yang sudah Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Mungkin ada yang mau ditanya. Silakan. Oke, ada yang mau ditanya mungkin? Silakan yang mau bertanya terkait riwayat alamiah penyakit. Mungkin ada pengalamannya di rumah atau mungkin pernah melihat fenomena yang ada di sekitarnya. Boleh, silakan yang mau bertanya terkait tentang riwayat alamiah penyakit.
Oke, bagaimana? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Atau silakan mungkin ada yang mau bertanya? Atau mungkin mau memberikan masukan atau pengalamannya, silahkan kita bisa sharing-sharing pengalaman, nanti Bapak jelaskan kalau mungkin ada yang kalian masih kurang pahami terkait tentang materi ini. Oke, mungkin ada bagaimana yang lain mungkin? Atau Nasution mungkin ada yang mau diberikan komentar mungkin terkait materi ini? Atau Afdal mungkin? Oke, gimana yang lain? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, karena mungkin sudah tidak ada yang bertanya, Bapak harapkan agar materi yang Bapak ajarkan ini mengenai riwayat alamiah penyakit ini harus kalian pahami, kalian mengerti, agar kedepannya pada saat nanti materi ini sudah diajarkan, kalian tidak lupa. Oke, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.